Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, mohon maaf atas keterlambatan saya. Mudah-mudahan tetap Allah mencatat waktu yang telah teman-teman luangkan dari maghrib sampai isya tadi sebagai waktu itikaf insyaallah. Malam ini kita akan membahas tentang seperti yang teman-teman lihat di Feedster atau di Instagram kita, bagaimana menjadi seorang muslim yang paling berharga dengan cara menebar lebih banyak manfaat kepada orang-orang di sekeliling kita. Karena orang beriman ini Allah dan Rasul sering mengumpamakan seperti pohon kurma. Jadi kalau teman-teman baca Al-Quran, seringkali pohon kurma itu menjadi perumpamaan orang yang beriman. Termasuk di dalam hadis ketika Nabi SAW sedang duduk bersama orang-orang para sahabat, di antara mereka itu ada Abdullah ibnu Umar. Nabi bertanya, ketika Nabi menjelaskan tentang pohon kurma itu pohon yang sangat berkah, lalu Nabi bertanya, tahukah kalian perumpamaan apakah pohon kurma itu? Para sahabat tidak menjawab, kemudian Nabi mengatakan pohon kurma itu adalah seperti perumpamaan orang yang beriman. Dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya semuanya bermanfaat. Kalau di Indonesia pohon kurma mah kayak pohon kelapa. Hampir tidak ada satu bagian pun dari pohon itu yang sia-sia. Semuanya bermanfaat. Dan di dalam Al-Quran Allah menyebut orang yang beriman itu seperti syajaratin thayyibah, pohon yang baik, dan para ulama mengatakan itu adalah pohon kurma. Sehingga ayo kita belajar bagaimana menjadi seorang mukmin yang pohon kurma. Seorang mukmin yang tu'ti ukulaha kullahinin biidzni rabbiha. Seorang mukmin yang selalu bisa memberikan buah-buah yang baik kepada orang-orang yang di sekelilingnya dan tidak pernah terputus buah-buahnya. Tidak pernah terputus kebaikan-kebaikannya. Sehingga keberadaan seorang mukmin di suatu tempat selalu disyukuri. Sebagaimana keberadaan pohon kurma, kalau belum panen, maka dipakai untuk berteduh. Begitu panen, maka dipakai untuk makan. Dan buah kurma itu salah satu buah yang sangat awet. Nggak butuh pengawet. Bisa disimpan sampai 6 bulan, bahkan setahun, dan masih layak dimakan. Hampir tidak ada yang berubah. Harusnya seorang mukmin menjadi seperti pohon kurma yang Allah bangga-banggakan di dalam Al-Quran dengan istilah syajaratin thayyibah, dan Rasulullah SAW pun sering membangga-banggakannya sebagai pohon yang baik. Malam ini kita akan coba belajar, mungkin sekitar 15 menit ke depan, saya akan ngebahas tentang bagaimana ayat, hadis, dan semangat untuk menjadi mukmin yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian nanti ada sesi, alhamdulillah pada malam ini kita kedatangan tamu istimewa. Ini inspirator buat saya pribadi dan saya yakin buat kita semuanya. Kita kedatangan teman-teman dari BFC. Yang kemarin sempat saya share di Instagram. Dan di sini ada Kang Edwin. Dan beliau membawa beberapa orang teman yang luar biasa. Nanti saya coba akan kasih sedikit insert dan dijelaskan oleh Kang Edwin bagaimana perubahan teman-teman dari mungkin dulu punya cerita, kemudian hijrah, setelah hijrah merasakan kehidupan setelah dekat dengan agama, belajar Al-Quran, belajar Islam, kemudian dibimbing di dalam taklim, sehingga menjadi orang-orang yang luar biasa, bahkan banyak yang berprestasi. Nanti kita akan dengarkan cerita-cerita mereka yang inspiratif. Mudah-mudahan itu ada hubungannya dengan tema kita. Bagaimana menjadi muslim bukan hanya
mencari kepuasan pribadi. Bukan hanya menjadi seorang muslim yang penting saya senang, walaupun mengganggu orang lain, walaupun merusak, dan seterusnya. Tetapi menjadi muslim itu adalah bagaimana cara bisa memberi kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya beda mukmin dengan kafir di dalam Al-Quran. Kalau mukmin itu islah, memperbaiki. Kalau kafir itu yufsidun, merusak. Di surat Al-Baqarah ada kan? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ketika dikatakan janganlah kalian merusak di muka bumi, yaitu orang-orang kafir dan munafik, mereka mengatakan kami muslih, kami memperbaiki, kami melakukan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat. Mereka tidak pernah mengaku dirinya berbuat kerusakan. Tetapi kata Allah, sungguh mereka itu sebenarnya melakukan kerusakan walaupun mereka tidak menyadari. Jadi mukmin itu sejatinya muslih, orang yang berbuat perbaikan di masyarakat. Sedangkan orang-orang kafir biasanya mufsid, yufsiduna fil ard. Dimanapun mereka berada, mereka selalu melakukan kerusakan dan kezaliman di antara manusia. Makanya kita akan bahas ini dari angle beberapa ayat, hadis, dan kisah-kisah inspirasi. Sebelumnya mari teman-teman kita coba buka Al-Quran surat Ibrahim surat 14 ayat 24 tentang pohon kurma. Surat 14 surat Ibrahim ayat 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة
وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu berfikir. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah tercabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat berdiri tegak sedikit pun. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang yang beriman. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang beriman itu tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha, harus selalu mampu memberi manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Sedangkan manusia biasa, dia mengambil manfaat dari orang di sekitarnya. Kalau orang-orang yang zalim, dia memanfaatkan orang-orang di sekitarnya. Tapi kalau orang beriman, dia yang memberi manfaat kepada orang di sekitarnya. Makanya dalam hadis riwayat Ahmad, hadis ini terkenal, Nabi SAW bersabda apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian atau sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Sekarang kita renungkan kepada diri kita masing-masing. Jangan pernah mengaku diri kita baik kalau kita baru menjadi orang yang soleh sendiri. Ini baru menjadi hamba yang taat, tapi bukan khair. Khair dengan taat itu beda dalam agama. Taat, hubungan kita dengan Allah. Khair atau albir dalam bahasa Arab selalu bermakna ada manfaatnya. Ada faidahnya, ada buahnya. Ada sesuatu yang berharga yang dia berikan kepada yang lain. Baru namanya khair. Sehingga orang Arab mengistilahkan hadiah itu sebagai khair. Mengistilahkan sedekah itu sebagai khair atau khairat. Bahkan kalau di bulan Ramadan di Mesir itu suka ada hidangan-hidangan Maidatul Rahman. Dan mereka menyebut itu dengan istilah khairat. Kebaikan-kebaikan. Sehingga kalimat khair di dalam hadis atau di dalam ayat Al-Quran selalu bermakna manfaat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Khairun nas qarni. Dan seterusnya. Makna khair atau albir di dalam Al-Quran dan hadis selalu bermakna manfaat. Makanya kita belum disebut orang baik kalau kita baru menjadi orang yang ahli ibadah sendiri. Itu namanya orang yang taat. Belum baik. Orang yang taat tapi belum baik. Kalau dia taat dan baik, baru disebut orang yang solih. Orang soleh. Orang soleh ini taat kepada Allah dan baik kepada makhluk. Kepada Allah dia tidak pernah menentang. Kepada makhluk dia selalu menebar kebaikan dan manfaat-manfaat. Baru disebut orang soleh. Kalau bahasa dulu mah, orang soleh, soleh hablum minallah dan soleh hablum minannas. Sehingga baru kita disebut orang baik kalau keberadaan kita di suatu tempat itu disyukuri oleh orang-orang di sekitar kita. Keberadaan kita di suatu tempat itu membuat orang-orang di sekitar kita mendapatkan banyak sekali nikmat dari Allah Subhanahu wa taala melalui kita. Berarti kita adalah orang yang khair, punya kebaikan pada diri kita. Dan kalau kita menjadi orang yang khair, maka Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk di antara hamba-hamba yang istimewa. Selalu Allah kalau menggambarkan sesuatu yang bermanfaat itu sebagai gambaran yang istimewa. Allah mengatakan misalnya pohon kurma. Kenapa dia istimewa? Karena manfaatnya paling banyak di antara semua pohon. Allah menggambarkan
bahwa Sungai Nil itu airnya adalah, atau Zam-Zam adalah air yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena kebaikannya tidak pernah putus. Hampir belum pernah ada cerita Sungai Nil itu kering, apalagi Zam-Zam. Saya pernah bilang, air Zam-Zam itu air Zam-Zam itu berkah. Kalau yang membutuhkannya banyak, keluarnya banyak. Kalau yang membutuhkannya sedikit, keluarnya sedikit. Artinya tidak pernah ketika yang membutuhkannya banyak dia keluar sedikit sehingga orang kekurangan. Tidak pula ketika orang sedikit dia keluarnya banyak sehingga menjadi malapetaka seperti banjir. Dia air yang sangat khair, berkah. Harusnya begitulah mukmin. Begitu dia dalam kondisi yang banyak, mayoritas, maka dia menjadi rahmatan lil alamin. Begitu dia menjadi minoritas pun, dia tidak menjadi benalu atau tidak menjadi ganjelan, tidak menjadi beban bagi orang lain. Ketika dia kaya raya, dia berikan manfaat untuk orang lain. Ketika dia miskin, dia tidak menyusahkan orang lain. Ini khair. Begitulah seorang mukmin. Makanya Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Coba kita muhasabah diri kita masing-masing. Gak usah ngamalin banyak hadis deh. Hadis itu aja. Hadis riwayat Baihaqi atau Ahmad ini, coba kita amalkan. Satu hadis yang sangat sederhana, dan insya Allah rata-rata kita hafalkan hadis ini mah. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Hafal kan? Sekarang coba tanya pada diri kita masing-masing. Melihat mukmin pada diri kita, apakah sudah sempurna, sudah baik, atau keimanan kita masih tanggung. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sehingga kita selalu bertanya pulang dari ta'lim, saya harus ngasih manfaat apa ya buat tetangga? Ada tetangga yang sakit. Nabi mengatakan hakul muslim alal muslim khamsah. Hak muslim atas muslim yang lain itu ada 5. Salah satunya iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit dengan membawa beberapa bantuan atau mungkin sekedar memberi dia semangat supaya dia bertahan dan sabar. Ini manfaat. Atau mungkin ketika kita berada di sebuah kondisi, sebutlah ketika kita lagi di jalan, anfa'uhum linnas, apa yang saya bisa kasih manfaat untuk orang di jalan, sekedar memindahkan duri dari jalan? Bukankah Nabi mengatakan itu bagian dari iman? Jangan meremehkan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun sekecil apapun. Walaupun bisyikit tamar. Walaupun hanya dengan cara memberi sebagian dari buah kurma. Ini tentang semangat menjadi anfa'uhum linnas. Orang yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Jadi sebelum kita bicara dalil, sebelum kita bicara ayat, sebelum kita bicara hadis, bicara dulu apakah kita menjadi orang yang baik atau tidak. Begitu kita menjadi orang yang baik, kita sampaikan ayat apapun, hadis apapun, insya Allah akan didengar oleh manusia. Tapi kalau kita belum menjadi anfa'uhum linnas, kita bicara ayat dan hadis, itu akan dibalikin lagi ke kita. Salah satu bahasanya kurang konkret, teori doang. Makanya jadilah orang yang sebelum bicara teori, tunjukkan dulu bahwa kita tidak hanya bicara, tetapi kita membuktikan walaupun semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Makanya teman-teman nih, tips dakwah juga, kalau teman-teman mau berdakwah kepada keluarga, jangan bawa pulang ayat dan hadis dulu. Bawa pulang akhlak dulu. Ini tips dakwah kepada keluarga. Jauh sebelum kita bicara tentang ayat dan hadis, akhlak dulu. Nabi pun demikian. Nabi itu sebelum beliau membacakan surat Al-Alaq, ayat ataupun hadis, beliau sudah selama 40 tahun dikenal sebagai orang yang al-amin. Baik akhlaknya. Orang yang terkenal kebaikan-kebaikannya. Abul Ayal. Orang yang selalu menyantuni anak yatim. Sampai Khadijah pernah berkomentar tentang Nabi ketika awal-awal Nabi dapat wahyu. Nanti coba baca sirah awal Nabi dapat wahyu. Di awal Nabi dapat wahyu, Nabi masih bingung, ini yang datang ke saya nih siapa?
jin, setan, atau malaikat atau apa gitu. Karena Nabi belum pernah kenal dengan Jibril. Belum pernah lihat di YouTube, belum pernah cari di Google. Nggak kenal sama sekali dengan Jibril. Jibrilnya apaan ya? Kalau kita mungkin udah tahu, oh malaikat. Begitu ada yang jatuh, malaikat. Padahal itu iklannya. Nah, belum kenal dengan Jibril sama sekali. Tiba-tiba Jibril datang. Memeluk Rasulullah. Atau mengatakan, ya Muhammad, kamu itu Rasulullah. Dan saya Jibril. Dan Jibril itu wajahnya menutupi langit. Sampai sebegitu gedenya. Dan mungkin Jibril cuma ngelongok doang kayak gini nih. Jadi bumi mas sebesar kepala Mike ini. Jibril cuma gini doang. Muhammad, kamu Rasulullah, saya Jibril. Itu wajah Jibril sampai menutupi langit. Gimana nggak takut? Padahal Rasulullah itu seorang pemberani, tapi jadi takut gara-gara ngelihat pemandangan yang luar biasa. Pulang Rasulullah. Begitu pulang, Rasulullah bilang, Zammiluni, selimuti saya, karena beliau ketakutan. Kemudian setelah beliau tenang, Khadijah, istrinya bertanya, ya Muhammad, ada apa yang terjadi wahai suamiku? Kata Rasulullah, wahai Khadijah, ada apa dengan saya? Saya baru mengalami peristiwa begini. Kenapa saya mengalami peristiwa kayak gini? Memangnya saya mau dicelakai oleh siapa ya Khadijah? Kata Khadijah, wahai suamiku, gak usah khawatir. Allah tidak mungkin membiarkan engkau dicelakai oleh makhluknya. Karena Khadijah walaupun belum masuk Islam, sudah mengenal istilah Allah. Orang Arab jahiliyah itu tahu Allah sebagai Tuhan. Cuma sebagian mereka nggak percaya Allah punya sifat. Syirik namanya. Allah tidak akan mungkin mencelakai kamu, wahai suamiku. Kenapa? Pertama, kamu itu selalu menyantuni anak yatim. Khair. Kedua, kamu itu selalu memberi santunan kepada orang miskin. Ketiga, kamu selalu menyambung silaturahim. Keempat, kamu itu selalu jujur dan amanah. Jadi Allah nggak mungkin membiarkan kamu celaka oleh makhluknya. Karena engkau orang baik, wahai suamiku. Jadi Rasulullah itu laki-laki yang rajulun masyhudun lahu bil khair. Kalau kata ulama, rajulun masyhudun lahu bil khair. Laki-laki yang sudah diakui kebaikannya oleh semua orang yang ada di Mekah. Baru ketika mereka udah percaya, Nabi mengatakan, Allah berfirman di dalam Al-Quran, ayatnya begini-begini, wahai manusia, sembahlah Allah dan aku adalah utusan Allah. Baru ngomongin dalil setelah beliau dikenal dengan akhlak yang mulia. Itu juga bisa teman-teman temukan di dalam adegan ketika Nabi berdiri di atas bukit Sofa. Ini tablik Nabi pertama nih. Ini tablik ceramah, tablik akbar Nabi pertama, taklim pertama. Di atas bukit Sofa. Nabi berdiri di atas bukit Sofa, kemudian Nabi bertanya dulu kepada manusia. Wahai manusia, wahai ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Bagaimana pendapat kalian jika saya mengatakan di balik bukit ini ada satu pasukan yang ingin menyerang kota Mekah? Apakah kalian percaya kepada saya? Apa kata mereka? Kami percaya, wahai Muhammad, karena kami belum pernah mendengar dusta darimu, ya Muhammad. Jadi Nabi mau deklarasi dulu bahwa akhlak beliau udah dipercaya belum nih? Beliau nggak mengatakan, wahai orang Quraisy, saya kan Al-Amin. Nggak. Saya mah soleh loh. Nggak pernah bilang dirinya soleh. Saya kan Al-Amin, bener nggak? Nggak, kata orang, enggak ya. Saya kan Al-Amin, nggak pernah. Beliau nanya, tes gitu. Dan ini sangat objektif jawabannya. Kalau saya bilang di balik bukit ini, ada pasukan yang mau menyerang kota Mekah, kalian percaya nggak kepada saya? Semua serentak mengatakan, kami percaya wahai Muhammad, karena kami tidak pernah mendengar dusta darimu. Baru setelah diakui akhlaknya, Nabi mengatakan, kalau begitu saksikanlah, tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah dan aku adalah utusan Allah. Sehingga kalau sekarang mereka mendustakan Rasulullah, berarti bukan karena Rasulullah pembohong. Karena mereka gengsi, sombong. Jadi kalau kita berdakwah, tidak melalui akhlak terlebih dahulu, tidak ada khair yang kita share kepada orang lain, kita langsung pakai ayat dan hadis, sesungguhnya kita tidak mengikuti cara dakwah Rasulullah SAW. Walaupun ayat itu benar, walaupun hadis itu benar, bukankah likulli maqamin maqal? Segala sesuatu itu ada tempatnya. Ayat yang benar diletakkan pada posisi yang tidak benar, maka ayat itu akan disalahfahami walaupun dia tetap benar. Tetapi disalahfahami.
Makanya step pertama, kalau teman-teman semangat untuk berdakwah, pengen jadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas, maka jadilah orang yang paling banyak memberi manfaat dulu di antara manusia. Minimal di keluarga dulu. Pulang dari masjid, bantuin ibu beres-beres di rumah. Kalau ibunya pedagang, ada warung di depan rumah, wah jadi rajin kita ngeberes-beres. Pagi-pagi udah bangun duluan, dapur udah bersih. Kemudian apapun yang bisa kita lakukan di rumah untuk membantu keluarga kita. Kemudian sama orang tua kalau dipanggil, Sep, ya bu. Kalau bahasa orang Jawa, dalam gitu. Saking sopan santun. Itu dulu tunjukkan. Sehingga ibu kita atau ayah kita akan melihat, ternyata anak saya setelah ngaji itu berubah jadi baik. Baru nanti dia akan tanya, ngaji di mana nak? Itu bu di TSM. Oh ya, alhamdulillah bagus. Belajar apa di sana? Belajar tentang akidah. Gimana tuh akidah? Ibu kita nanya sendiri. Penasaran. Apapun yang kita sampaikan, dia akan ikuti. Kalau dia sudah percaya kepada kebaikan kita. Tapi kalau kita nggak baik akhlaknya, hafal sekian banyak ayat Al-Quran dan hadis, semua yang kita sampaikan akan dibantah. Dibantah bukan karena dia tidak percaya kepada ayat. Karena dia tidak percaya kepada si pembaca ayat itu. Ngomongnya kayak gini, ternyata nggak kayak gitu. Nyuruh orang begini tapi dia enggak, dan seterusnya. Dia akan ngebalikin kepada kita. Apalagi kalau kita awal-awal hijrah nih, lagi puber, lagi semangat spiritual nih. Biasanya pulang dari masjid semua orang kita anggap orang sesat. Saya dulu pernah gitu soalnya. Awal saya dapat hidayah lewat jamaah tabligh waktu itu. Pas saya pulang, wah ini sesat semuanya di rumah saya nih. Ibu saya bilang sesat, ayah sesat, semuanya sesat. Nggak boleh kayak gini nih. Ini TV nih, takut. Saya bilang, matikan TV. Padahal dulu TV mah cuma ada TVRI loh. Bayangin kalau TV yang sekarang, udah ada TV kabel pula. TVRI aja saya bilang, takut. Takut ini, matikan. Wes, kiai besar gitu. Adik saya belum balik juga, udah saya marah-marahin. Anak tetangga belum balik, kamu pakai jilbab. Saya belum balik, oh ya. Jadi saking semangatnya semua orang wah kayaknya dunia ini cuma dia Nabi satu-satunya. Dan harus semuanya sami'na wa ata'na. Belum lagi karena semangat saya tuh dulu pakai jubah putih. Kan pernah ceritanya sorban putih. Adik saya ngikutin pulang-pulang kata tetangga, Mak ada malaikat lewat. Wis, malaikat. Saking semangatnya. Jadi kadang-kadang nggak dibarengi dengan kebijaksanaan. Bukan harusnya setelah taubat, setelah hijrah, kita justru menebus kesalahan kita di masa lalu, dosa-dosa kita di masa lalu, kezoliman kita di masa lalu adalah dengan kebaikan di masa sekarang ya, dan yang akan datang. Baru namanya orang yang khair. Setelah itu nggak usah kita bilang ke orang, mau dengar saya ceramah nggak? Saya habis belajar ceramah. Nggak perlu kayak gitu. Ini ada ayat, kita share misalnya di broadcast, kita di grup gitu, nggak perlu. Dia sendiri akan nanya. Karena dia ngelihat perubahan yang luar biasa pada diri kita. Jadi lebih sering senyum. Kadang-kadang senyum-senyum sendiri. Gitu. Wah dia sekarang jadi rajin senyum ya. Tembok juga disenyumin gitu. Wah subhanallah dia rajin senyum. Kenceleng lewat disenyumin sama dia. Sedekah kan? Lewat. Nggak usah dikasih. Senyum aja. Ini saking berubahnya sehingga orang-orang nanya, teman-temannya nanya bukan, wah dia udah nggak asik Kenapa? Sejak dia ngaji itu udah susah diajak ngobrol, udah orangnya kerung aja wajahnya, ngelihat kita tuh kayak ngelihat musuh, udah nggak asik Boro-boro kita mau memperdengarkan ayat, dekat dengan kita juga udah nggak mau lagi kan? Tapi begitu kita hijrah, begitu kita menjadi orang yang lebih banyak belajar Islam, maka bertambah khair kepada orang lain. Semakin bertambah iman, harus semakin bertambah khair. Harus semakin bermanfaat buat orang lain. Ukurlah keimanan kita dengan seberapa banyak orang yang mendapat manfaat dari kita. Di situ ukuran keimanan kita. Kalau mau mengukur keimanan kita, ukurlah seberapa banyak orang yang dapat manfaat dari kita. Bisa dengan ilmu kita, bisa dengan harta kita, bisa dengan akhlak kita, bisa dengan apapun. Coba ukur berapa banyak orang yang sudah mendapatkan manfaat dari keberadaan kita. Disitulah kurang lebih ukuran keimanan kita. Dan itulah sosok Rasulullah SAW. Bahkan
Keberadaan Rasulullah itu bukan hanya menyenangkan manusia, sampai makhluk yang lain pun senang. Batu senang. Ketika Nabi mau duduk, batu itu rebutan, pengen duduk di saya Rasul, saya dudukin Rasul, saya dudukin. Gitu batu. Coba kalau kita mau duduk. Jangan dekat-dekat. Batu teh. Malas didudukin sama kita ya. Berat soalnya. Nah kalau Rasulullah begitu mau duduk, batu atau kayu minta diduduki oleh Rasulullah. Begitu Rasulullah pindah, maka kayu itu akan menangis seperti suara bayi yang menangis. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, mana bayi? Kok ada suara bayi nangis? Kata Nabi, ini pohon kayunya nangis karena tidak aku dudukin. Nabi tidak duduk di atasnya, makanya Nabi mengusap pohon itu supaya dia berhenti, sehingga kemudian dia berhenti menangis. Kata Nabi, kalau saya tidak mengusapnya, maka kalian akan mendengar dia menangis sampai hari kiamat. Kalian dengar suara anak nangis? Nggak ada kan ya? Udah saya usap-usap soalnya. Ini saking Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Nggak usah ngomongin batu dulu deh, nggak usah ngomongin kayu dulu, nggak usah ngomongin jin. Kan dulu saya pernah cerita, Nabi ketika awal-awal berdakwah kepada jin, apa yang beliau lakukan? Memberi solusi konkret terhadap kebutuhan jin. Ada jin datang, Rasulullah boleh curhat nggak? Jin curhat. Ternyata bukan manusia doang. Saya baru ngerasain, ternyata dicurhatin itu capek. Apalagi yang curhatnya jin, pasti masalahnya lebih pelik daripada manusia. Kalau manusia masalahnya putus cinta, mungkin jin masalahnya bunuh-bunuhan gara-gara cinta. Nih, ya Rasul, saya mau curhat. Oh iya, curhat. Kami ini suka ada perang antar geng, Rasulullah. Ternyata jin mah, ini benar ya, bukan dibuat-buat. Ternyata jin juga ada geng-gengnya. Geng sana nyerang ke sana, geng sana nyerang. Akhirnya saling perang antar geng. Kata Rasulullah, ya udah panggil ketua-ketua gengnya. Se-Bandung, Jawa Barat, dan Indonesia, panggil semuanya. Panggil tuh. Dipanggil, ya Rasulullah ada apa? Siap ya Rasul. Kalian masih suka perang-perangan? Udah enggak, sekarang Rasulullah udah hijrah. Oh Alhamdulillah. Akhirnya, udah enggak nih, Alhamdulillah. Akhirnya jinnya rangkulan, salaman, pelukan, pulang. Pulang bareng yuk, ayo terbang bareng gitu-gitu. Tapi agak-agak alay, enggak kayak gitu sih jin mah. Itu mah alay. Jin mah terbang aja, enggak perlu pegangan-pegangan tangan. Apa-apaan sih lo? Terbang. Terbang jin, datang lagi jin kelompok kedua. Rasulullah, apa jin? Jun mana Jun? Jin dan Jun. Rasulullah, saya mau curhat dikit. Oh ya, ada apa? Kami ini lagi mengalami musim paceklik. Gagal panen. Jin juga panen. Cuma nggak apa yang dipanen ya? Jin panen. Kami gagal panen ya Rasulullah. Sehingga banyak jin yang kelaparan. Maka kemudian Nabi bilang, tunggu di sini ya. Ya Rasulullah, Nabi tiba-tiba lari-lari di antara padang pasir, di antara gunung-gunung pasir gitu, datang-datang bawa tulang belulang kayak kita bawa kayu bakar gitu. Banyak tulang belulang dibawa sama Nabi, dikumpulin, dikasih. Wahai jin, mulai sekarang ini adalah makanan kalian. Sejak saat itu, tulang menjadi makanannya jin. Makanya kalau ke gunung atau off-road, jangan buang air kecil di tulang. Coba teman lagi ada, kalau teman-teman lagi siap-siap mau makan, tiba-tiba ada yang, wah lo, mau apa lo? Kan gitu ya, makanan kita gitu. Wah itu kan penghinaan banget tuh. Apalagi makanan kesukaan kita, kayak saya misalnya udah siap-siap mau makan mie Aceh gitu ya. Wah harum, rempah-rempahnya, udah siap-siap, tiba-tiba ada anak kecil nggak sengaja, gitu. Wah kan nyesel banget tuh, bikin perih kan gitu ya. Apalagi jin nih ada tulang di dekat pohon, dikumpulin sama jin beberapa hari, ditaruh di situ. Datang kita main buang air kecil sembarangan aja, gimana nggak marah jinnya? Akhirnya sentil pulang-pulang udah bengkak kan. Nah ini gara-gara apa bengkaknya? Yang disentil wajahnya bengkak, wajahnya jadi gondokan. Aduh suuzur wae jadi gondok gitu. Ngapain lo kesini? Gondok. Akhirnya matanya bengkak gitu. Ini gara-gara tidak menghormati hak-hak asasi jin. Nabi ngasih makanan buat jin. Akhirnya dikumpulin sama Nabi. Silakan pulang, ini makanan kalian. Sejak saat itu kata Syekh Ibnu Katsir dalam tafsir surat jin, tulang menjadi makanannya jin. Sehingga kita kalau ada tulang di rumah, jangan lama-lama disimpan, keluarkan di tong sampah atau ke tempat yang lain. Supaya rumah kita tidak diincar oleh
jin. Artinya apa? Nabi itu ngedawahin jin aja ngasih manfaat dulu. Bukan cuma, masuk Islam yuk, sholat, udah selesai, masing-masing lapar mah terserah. Itu mah bukan urusan akhirat, urusan dunia, terserah kalian. Enggak, ngasih manfaat. Jadilah orang yang paling banyak menebar manfaat untuk orang lain. Makanya Nabi disebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya sangat appreciate dan respect banget kalau ada anak muda hijrah, kemudian dia rajin ta'lim, ternyata di lingkungan masyarakat terkenal orang yang paling banyak manfaatnya. Nggak harus dengan harta, dengan apapun yang kita bisa. Mungkin dengan karya kita, mungkin dengan prestasi kita, membanggakan satu kabilah kita, itu insya Allah menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Apalagi kalau manfaat kita itu untuk orang yang sangat berkebutuhan. Untuk orang yang sangat memiliki masalah besar dalam hidupnya. Sekedar dengerin curhat aja itu udah jadi mukmin terbaik. Makanya kalau mau mengukur siapa yang paling keren hijrahnya, lihat siapa yang paling sering dicurhatin. Saya salah satu yang sering dicurhatin. Cheers. Tapi nggak pernah dibales. Curhat lewat WA. Ketimpa jadi 10 WA gitu. Aduh, ini mau ngebales gimana nih, udah terlalu panjang. Curhatnya jam 2 malam. Ustadz, saya pengen curhat. Saya lagi ada masalah. Pas saya lihat namanya, nama cewek, jam 2 malam. Waduh, ini bahaya, fitnah. Akhirnya saya diamin. Tapi dibalasnya lewat telepon. Enggak lah. Nah ini makin kita sabar. Kan mendengar curhat itu sebagian dari solusi kan ya. Kadang-kadang ada orang yang pengen curhat itu supaya sekedar meringankan masalah dia. Kita dengerin aja niat. Nih ibadah sabar nih. Mau curhat apa? Lagi ini masalah pengen move on, biasalah standar. Oh pengen move on, ya silakan mangga. Curhat panjang lebar, ujung-ujungnya saya juga belum tahu cara move on. Saya juga belum bisa move on. Akhirnya cari lagi orang lain, orang ketiga nggak bisa move on. Jadilah jamaah pengen move on. Bikin taklim dengan judul move on. Ustadznya ngisi, ustadznya juga belum bisa move on. Artinya jadilah seseorang yang paling banyak memberi manfaat. Minimal dengan mendengar curhat itu udah keren. Ternyata nggak gampang loh dengar curhat. Nabi itu gara-gara bab curhat sampai turun surat curhat. Teman-teman tahu nggak surat curhat? Ada surat Al-Quran dengan nama suratnya tuh curhat. Al-Mujadalah. Itu kalau kita terjemahkan curhat. Atau Al-Mujadilah kalau kita terjemahin perempuan yang curhat. Di dalam surat itu sampai Allah Subhanahu wa taala memberi aturan, tapi udah dinasakh, udah dihapus aturan itu. Walaupun ayatnya masih ada apa? Kalau kalian pengen curhat ke Nabi, bayar dulu. Coba. Bahasanya sedekah. Kalau kalian pengen curhat kepada Nabi, sedekah dulu. Saking banyaknya yang pengen curhat ke Nabi, sampai harus dibuat pakai sedekah dulu. Akhirnya berkurang yang mau curhat, soalnya kurang modal. Kalau curhatnya 1 jam, sedekah sekian. Wah, curhat saya kayaknya Ustaz 3 jam. Masalahnya berat. Ya udah sedekahnya 3 jam. Sampai dibuat kayak gitu sama Allah. Terus Nabi tanya kepada Ali, ini kan Allah suruh sedekah kalau mau curhat. Kira-kira menurut kamu ukuran sedekahnya berapa ya? Saya nggak tahu standarnya berapa nih. Pasarannya berapa UMR di sini? Rasulullah nanya UMR curhat. Berapa kalau di Madinah? Kata Ali, 2 genggam gandum ya Rasulullah. Ali itu kan orangnya zuhud ya. Salah nanya, harusnya nanyanya ke Abdurrahman bin Auf. 2 ekor unta ya Rasulullah. Itu kalau nanya ke Abdurrahman bin Auf. Nanyanya ke Ali. Ali ini orangnya sangat zuhud. Berapa biaya curhat wahai Ali? 2 genggam gandum. Kata Nabi, kamu mah emang zuhud seorangnya. Akhirnya Nabi menerima usulan Ali, 2 genggam gandum. Bagi yang mau curhat, taruh 2 genggam Rasulullah. Ini ada tambahan 1 lagi. Kenapa? Masalah saya agak-agak berat ya Rasulullah. Jadi 3 genggam. Sampai kemudian orang udah berkurang curhat, dihapuslah ayat itu, tidak lagi dipakai. Sama kayak dulu pernah ada ayat mut'ah, kemudian dihapus selama-lamanya sampai akhir zaman. Jadi banyak ayat yang hukumnya pernah ada, kemudian dihapus. Termasuk sholat, bahkan puasa. Dulu tuh puasa, by the way, sahurnya sholat isya, bukanya pas sholat maghrib. Cepet deh. Dibalik. Jadi puasanya dari isya sampai subuh, zuhur, asar, maghrib. Selama itulah puasa dulu. Terus datang banyak sahabat ngerasa berat dengan puasa itu. Ya Rasulullah, waduh, kalau waktu malamnya cuma ada antara maghrib sampai isya, gak cukup waktunya Rasul. Gak cukup gimana? Ya gitu deh ya Rasul, gak cukup.
makan aja udah Isya. Mau ngapa-ngapain nggak bisa tuh ya Rasulullah. Kan bulan Ramadan masa sebulan kita harus puasa lahir batin kan ya? Susah. Akhirnya karena nggak bisa puasa lahir batin, Allah pun menggantinya dari subuh sampai maghrib. Itu aja masih ada yang batal. Nggak ngerti ya? Nanti suatu saat ngerti kalau udah nikah ya. Maaf, salah materi. Buat jomblo mah nggak usah bahas yang kayak gitu-gitu. Itu dari subuh sampai maghrib aja banyak yang batal. Apa bukti banyak yang batal? Sampai ada ayat kalau kalian mencampuri istri kalian di siang puasa, maka gantinya 2 bulan berpuasa berturut-turut. Kalau pada hari yang ke-60 batal, ulang lagi dari awal. Coba. Wah, udah puasa nih ganti yang kemarin gara-gara salah sekali. Bercanda aja jadi batal deh ya. Sekali bercanda 60 hari gantinya. 2 kali bercanda 120 hari. Makanya jangan bercanda di bulan Ramadan. Itu aja bisa batal. Gimana kalau yang dari Isya sampai maghrib? Tapi saya yakin teman-teman gak akan batal. Mau bercanda sama siapa? Gak ada teman bercanda. Insya Allah gak batal ya. Insya Allah puasa para jomblo lebih terjaga daripada puasa orang udah menikah. Orang menikah mah bercanda batal. Kalau jomblo mah enggak, insya Allah. Alhamdulillah, itu aja. Maaf ya nih, materinya agak-agak gak jelas gini dan jelas insya Allah. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Pesan moralnya satu aja, sederhana. Mau mengukur kita mukmin atau tidak, ukurlah dari sebanyak apa orang yang bisa mengambil manfaat dari kita. Disitulah ukuran keimanan kita. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang di sekelilingnya. Dan kita bahkan yang gak hidup di zaman Rasulullah aja, kita dapat manfaat dari keberadaan Rasulullah. Rasulullah hidup 60 tahunan, tapi manfaat beliau terasa sampai 1400 tahunan. Makanya jadilah Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin kama dzakarahu dzakirun al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin makhtalafa al-lail wan nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala al-muhajirin wal ansar. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فاتقوا الله ما استطعتم ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihi an-nar ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Maukah kalian aku beritahu orang-orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka? Atau orang yang tidak akan masuk ke dalam api neraka. Mereka adalah setiap orang yang memiliki sifat qaribin hayyinin sahlin. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain disebutkan ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Orang yang memiliki 4 sifat, yaitu sifat hayyin,
sifat layyin, sifat qaribin, dan sifat sahlin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 4 sifat yang kita bisa ambil di dalam beberapa hadis tadi. Sifat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan jaminan, siapapun yang memiliki 4 sifat ini, tahrumu alaihin nar. Api neraka tidak akan membakarnya, atau dia tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka. Sifat yang pertama adalah sifat hayyin. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, di antara ayat yang menjelaskan tentang sifat hayyin ini adalah surat Al-Furqan ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Sadaqallahul azim. Di antara ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah yang Maha Rahman adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan haunan atau hayyinan. Haunan atau hayyinan, para ulama menerjemahkan adalah orang yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Dan sifat rendah hati ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Bahkan kalau kita memberi judul terhadap ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW, maka ayat yang pertama turun kepada Nabi itu ada 2 judul atau 2 tema besar. Tema yang pertama adalah tentang kebesaran Allah, dan tema yang kedua adalah tentang kehinaan seorang hamba. Itulah ayat yang pertama turun kepada Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat tentang kebesaran Allah. Khalaqal insan min 'alaq. Ini tentang kerendahan makhluk. Atau Iqra wa rabbukal akram, Allah yang maha mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang maha tahu segala sesuatu dan mengajarkan ilmu kepada manusia, 'allamal insan ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia apa yang sama sekali mereka tidak tahu. Jadi kalau kita mau ngasih judul terhadap ayat atau wahyu yang pertama turun kepada Nabi SAW, ternyata yang berhubungan dengan makhluk, ayat yang pertama turun itu adalah ayat tentang tawadhu, ayat tentang rendah hati. Rendah diri bahkan di hadapan Allah, dan rendah hati di hadapan makhluk. Karena ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Tidak mungkin disebut hamba ketika dia meninggikan diri, menganggap dirinya mulia, menganggap dirinya di atas, menganggap dirinya tinggi. Karena dasarnya seorang hamba itu adalah rendah. Sehingga ketika seorang hamba meletakkan dirinya pada status yang Allah telah tempatkan dia, baru Allah akan memuliakan dia. Tidaklah seseorang bersedekah kecuali hartanya akan bertambah, dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba menempatkan dirinya di posisi yang lebih tinggi, maka Allah akan menjatuhkan dia sebagaimana Allah menjatuhkan iblis. Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia, kata iblis. Maka sejak saat itu iblis diusir dari surga dan dikutuk untuk selama-lamanya. Sifat rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah identitas aslinya makhluk. Identitas aslinya hamba, dan inilah ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hayyin. Kalau kita belajar kepada Rasulullah SAW, di antara contoh-contoh bagaimana Nabi menunjukkan hayyinan, sifat tawadhu, rendah hatinya beliau kepada sesama, adalah kisah ketika Nabi SAW duduk di antara sahabat-sahabat Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu adalah istilah
untuk segolongan sahabat yang miskin. Yang mereka makan roti dari bahan yang kasar. Rotinya itu kasar dan keras, sehingga kalau ingin dimakan, roti itu harus direndam dulu dengan air baru bisa dimakan. Saking kasar dan kerasnya roti ini. Dan dalam bahasa Arab, ini diistilahkan dengan qadid. Ketika Nabi duduk di antara para sahabat miskin, lalu mereka menghidangkan roti-roti yang keras di hadapan Nabi, lalu mereka merasa tidak enak hati karena malu kepada Rasulullah, menganggap Rasulullah tidak pantas makan roti seperti yang mereka makan. Apa kata Nabi? Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Nabi ingin menempatkan dirinya sama dengan yang lain, sehingga yang lain tidak merasa canggung kepada beliau. Dan beliau mengatakan, saya sudah biasa makan makanan seperti ini dari dulu juga. Jadi kita sama. Akhirnya para sahabat merasa nyaman makan bersama Rasulullah SAW. Ini namanya hayyin. Tidak mencari perbedaan, tidak menganggap dirinya tidak pantas atau tidak level dengan orang lain, tetapi justru merendahkan diri sehingga menjadi sama dengan orang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain yang mungkin ceritanya juga cukup terkenal, walaupun ulama memberikan judul yang berbeda-beda terhadap kisah ini, adalah kisah ketika Nabi bertemu dengan sekelompok penggembala ternak. Dan di Arab pada masa itu, yang menggembala ternak rata-rata bukan menggembala ternak pribadinya, bukan miliknya. Biasanya milik orang kaya digembalai oleh orang-orang miskin. Sama kayak Nabi dulu pernah menggembala ternak-ternak orang Mekah, bukan ternak beliau sendiri. Ketika Nabi duduk di antara para penggembala, maka Nabi menyampaikan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali mereka pernah menggembala ternak. Kenapa Nabi mengatakan ini? Mungkin ada ulama yang memberi judul hadis ini dengan judul tentang karakter building, tentang leadership. Tetapi jangan lupa bahwa angle lain dari kisah ini adalah sesungguhnya Nabi mencari persamaan antara beliau dengan orang di sekelilingnya. Bahwa beliau mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali pernah menggembala ternak. Seolah-olah menggembala ternak itu adalah pekerjaan yang mulia. Dan membuat mereka tidak pesimis, tidak rendah diri di hadapan Nabi SAW. Ini adalah cara-cara cerdas Nabi SAW dalam menyampaikan akhlak, menunjukkan akhlak hayyin, rendah hati di antara para sahabat. Banyak lagi hadis-hadis yang luar biasa, kisah-kisah bagaimana Nabi rendah hati di antara orang lain, di antara para sahabat. Bahkan ketika Nabi SAW berbicara dengan anak kecil, maka Nabi akan jongkok supaya setara ukuran tubuh beliau dengan tubuh anak kecil. Tidak berbicara seolah-olah beliau adalah seorang atasan kepada anak kecil yang bekerja di rumah beliau, seperti Anas bin Malik. Ini bahasa-bahasa hainan, orang-orang yang rendah hati di hadapan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali mengingatkan manusia tentang sifat rendah hati dengan cara menyebutkan asal muasal penciptaan manusia. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan moral tentang hainan, rendah hati di dalamnya. Tidakkah kalian perhatikan dari apa kalian diciptakan? Ada ayat diciptakan dari tanah, ada ayat diciptakan dari dua manusia, yaitu Adam dan Hawa. Ada ayat yang diciptakan dari setetes air yang hina. Ada ayat yang diciptakan dari segumpal darah. Intinya adalah kalian harus tahu diri bahwa kalian sebetulnya bukan siapa-siapa. Allah lah yang telah memberikan kepada kalian kehormatan dan kemuliaan. Intinya adalah rendah hati. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan tentang rendah hati di dalamnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, di antara 4 sifat yang paling dicintai Allah kepada makhluk adalah hayyin, sifat rendah hati. Memandang orang lain sama dengan dirinya. Dan di antara makna sombong atau takabur adalah merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang kedua, hayyinin layyin. Layyin ini secara bahasa artinya bertutur kata dengan bahasa yang lemah lembut. Kalau kita memperhatikan bagaimana Islam bisa memadukan antara lemah lembut dengan ketegasan, ini menunjukkan betapa akhlak dalam Islam itu sempurna. Karena banyak orang yang tidak bisa memadukan dua hal ini, seolah-olah ketika bersikap lemah lembut, dia menjadi lemah.
Dan ketika bersikap tegas, dia menjadi kasar. Padahal tegas dan kasar sesuatu yang berbeda, lemah dan lembut juga sesuatu yang berbeda. Layyin dan tegas, lemah lembut dan tegas, sesuatu yang bisa dipadukan karena dua-duanya akhlak yang mulia. Mustahil dua akhlak mulia itu tidak bisa dipadukan, itu mustahil. Yang tidak mungkin dipadukan adalah akhlak mulia dan akhlak yang tercela. Maka kalau ketegasan kita sepakati sebagai akhlak mulia, pasti mungkin sekali untuk memadukan ketegasan dengan sikap lemah lembut. Bahkan salah satu ayat yang cukup jelas mengajarkan kepada kita tentang sikap lemah lembut dalam situasi apapun adalah ayat ketika Allah mentarbiyah, mendidik Musa dan Harun ketika mengutus keduanya untuk berdakwah kepada Firaun. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun berdakwah kepada raja yang paling zalim yang pernah hidup di muka bumi, bukan hanya raja yang keras, yang kasar, bahkan raja ini pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bukan hanya syirik, tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun untuk berdakwah kepada raja yang paling jahat ini, apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyinan. Dan ucapkanlah kepada dia ucapan yang lembut. Sebelum Musa disuruh untuk merevolusi Fir'aun, maka Musa diperintahkan lebih dulu untuk qula lahu qawlan layyinan. Kenapa Allah katakan demikian? Karena Allah tahu karakter hambanya yang bernama Musa. Kalau Harun mungkin agak tidak terlalu dikhawatirkan akan bersikap kasar. Karena Harun pada dasarnya punya sifat lemah lembut. Harun ini, kalau di antara para sahabat mirip seperti Abu Bakar. Sedangkan Musa mirip seperti Umar. Memang terkenal dengan kerasnya terhadap kebatilan. Sehingga sebelum Musa bersikap keras atau tegas kepada Fir'aun, maka Allah memberi dia briefing. Memberi dia nasihat. Qula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kalian berdua kepada dia ucapan yang lemah lembut. Dan perhatikan juga kisah Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya. Begitu ayahnya marah-marah kepada Ibrahim, bahkan mengancam akan merajam Ibrahim, apa kata Ibrahim? Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya. Kata Ibrahim, salam. Nggak apa-apa wahai ayah, aku akan minta ampun untukmu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku sangat baik kepadaku. Qawlan layyinan, sebelum kalimat-kalimat yang lain. Bahkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Dan Allah akan memberikan kebaikan melalui jalan yang lembut yang tidak diberikan dengan cara-cara yang kasar. Maka muncullah salah satu kisah yang cukup fenomenal dalam kehidupan Nabi tentang sifat lemah lembut adalah adegan ketika ada seorang laki-laki Badui buang air kecil di dalam Masjid Nabawi. Ini masjid tersuci nomor 3 di dunia bagi kaum muslimin. Setelah Makkah, nomor 2 bahkan setelah Makkah, kemudian Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ada orang Badui, dan orang Badui ini dalam istilah Arab disebut A'rabi, orang yang tidak berpendidikan baik, orang yang belum paham Islam, bahkan belum masuk Islam. Dia ngelihat ada kayak tembok gitu, dia buang air kecil di situ. Lalu para sahabat berdiri ingin memarahi dia. Nabi mengatakan, tunggu, biarkan dia, jangan sakiti dia. Karena kalau dia ditahan atau dicegah, itu akan menyakiti dia, udah terlanjur. Maka biarkan dia, jangan sakiti dia. Setelah dia selesai dengan hajatnya, maka Nabi kemudian ingin mengambil air, tetapi para sahabat mendahului beliau dan membersihkan kotoran laki-laki tadi. Setelah selesai, Nabi memanggil dia, lalu mengajak dia berbicara baik-baik. Walaupun tidak disebutkan secara detail, apa yang Nabi ucapkan kepada laki-laki ini, tetapi kesimpulannya dengan kelembutan Nabi bertanya tentang siapa namanya, dari mana asalnya, lalu memberi nasihat, ini tempat apa, kenapa tidak boleh buang air kecil di sini. Setelah Nabi menasihatinya baik-baik, akhirnya dia kemudian masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmatilah saya dan juga Rasulullah SAW, yang lain jangan. Sampai dia berdoa seperti itu, rahmati saya dan Rasulullah saja, yang lain jangan.
Karena dia sebel sama yang lain. Sama Rasul dia cinta. Kemudian Nabi tersenyum dan mengatakan, kalau berdoa, jangan berdoa seperti itu. Doakanlah kebaikan buat semuanya. Baru dia katakan, ya Allah rahmati saya, rahmati Rasulullah, rahmati kami semuanya. Sikap lemah lembut. Termasuk juga ada seorang laki-laki di zaman Nabi yang seringkali merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Sampai suatu ketika dia berhasil ditangkap oleh para sahabat, dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi menyuruh sahabat untuk mengikat dia di salah satu tiang masjid. Jadi dulu masjid juga berfungsi sebagai penjara darurat. Dia diikat di tiang masjid. Setiap kali Nabi datang ke masjid, Nabi tersenyum kepada dia dan bertanya, bagaimana kabarmu? Awalnya dia marah. Udah tahu diikat, nanya kabar. Terus Nabi datang lagi, dia ditanya, gimana kabarmu hari ini? Gimana kabarmu hari ini? Terus Nabi bertanya. Intinya Nabi menyapa dia, walaupun dia musuh. Dan ternyata lama-kelamaan, dengan sapaan Nabi yang lembut, tulus, dan senyum Nabi yang luar biasa, akhirnya dia menjawab, baik wahai Muhammad. Bagaimana kabarmu? Baik wahai Muhammad. Lalu Nabi mengatakan, lepaskan ikatan dia. Setelah dilepaskan ikatannya, Nabi bertanya kepada dia, menurutmu apa yang harus kami lakukan kepadamu? Kata dia, kalau engkau mau lepaskan saya akan pulang ke kampung saya, akan saya ambil harta yang banyak, lalu saya berikan kepadamu tebusan terhadap diri saya. Dan peganglah janji saya. Maka Nabi mengatakan, tidak, engkau tidak perlu menebus, engkau bebas. Dia mengatakan, saya bebas? Ya. Tapi kalau kamu ingin kembali ke negerimu, mandilah terlebih dahulu. Dia disuruh mandi. Setelah dia selesai mandi, dia diajarkan cara berwudu. Ternyata gara-gara keadaan suci itu Allah menurunkan hidayah ke dalam hatinya, lalu dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia ketemu dengan Rasulullah, dia mengatakan, sungguh dulu engkau adalah orang yang paling saya benci, maka sekarang engkau adalah orang yang paling saya cintai. Allah mengubah sesuatu dengan sifat lemah lembut yang tidak bisa diubah dengan sifat yang kasar dan keras. Lalu muncul lagi adegan, seorang laki-laki di zaman Nabi, Muslim, tapi dia suka minum. Lalu ketika dia dalam keadaan mabuk, dia suka mengganggu orang di jalan. Sehingga ditangkap oleh para sahabat, dihadirkan kepada Nabi. Nabi mengatakan, ikat dia di depan masjid. Lalu Nabi mengatakan, kita akan menghukum dia dengan cara, setiap orang yang datang ke masjid, mengambil sendalnya dan memukul dia dengan sendal mereka. Setiap masuk masjid. Setiap masuk masjid, sendal dipegang, pukul. Dan memukulnya pun di bagian yang tidak akan melukai. Mungkin di lengannya atau di kakinya. Dipukul, lalu masuk ke masjid. Supaya dia sadar. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki, sahabat, memukulnya sambil mencela dengan mengatakan, celaka kamu. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan begitu. Janganlah engkau membantu syaitan untuk mencelakakan saudaramu. Tegas, tetapi tetap menjaga kehormatannya. Sampai Nabi bersabda, kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, ada bab yang khusus masalah ini. Nabi bersabda, jika budak perempuan kalian berzina, maka cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina untuk kedua kalinya, cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina lagi untuk ketiga kalinya, maka juallah dia walau dengan harga seutas tali yang murah, tetapi jangan mencela dia. Dalam Islam tidak ada ruang untuk mencela siapapun. Tetapi hukum, hak agama untuk ditegakkan. Sedangkan celaan bukan bagian dari agama. Ini sikap lemah lembutnya Islam tanpa kehilangan ketegasannya. Kemudian Nabi juga mengatakan tentang bagaimana seorang suami kepada istri. Istausu bin nisa'i khairan, fa innal mar'ata khuliqat min dhila, wa inna a'wajad dhila a'lah. Perlakukanlah istri kalian dengan lemah lembut, dengan baik. Karena sesungguhnya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang atasnya. Jika kalian terlalu kaku, keras, mereka akan patah. Dan jika kalian membiarkan, mereka tetap bengkok. Istausu bin nisa'i khairan. Perlakukan mereka dengan lemah lembut. Ini diantara banyak sekali riwayat-riwayat tentang pentingnya sifat lemah lembut, walaupun bukan berarti tidak ada ketegasan sama sekali. Yang ketiga, setelah hayyinin, rendah hati, layyinin, lemah lembut, ada sahlin. Sahlin itu mudah dan memudahkan. Kalau ke dirinya easy going, kalau ke orang lain itu dia sangat gampang, enjoy gitu. Tidak terlalu mempersulit urusan orang lain.
Dan saking ingin memudahkan urusan orang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering kesulitan sendiri. Saking ingin memudahkan urusan orang lain, sampai beliau sering kesulitan sendiri. Di antaranya, suatu saat Nabi sedang berada di pasar, tiba-tiba ada seorang perempuan, kemudian meminta Nabi, "Hei anak muda, temenin saya belanja." Nggak tahu kalau itu Rasulullah. Ditemenin sama Nabi, angkat barang-barangnya sampai selesai semuanya, kemudian diantarkan ke rumahnya, sehingga Nabi jadi tidak menyelesaikan hajatnya sendiri, demi memudahkan urusan orang lain. Karena Allah berfirman, siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah mudahkan urusan-urusan dia nanti di akhirat. Dan kita tahu akhirat itu hari ketika urusan akan sangat sulit dan kepayahan. Nabi memudahkan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang juga cukup terkenal, suatu pagi Nabi SAW lapar, kemudian beliau datang ke dapur istrinya, membuka-buka, kalau bahasa kita mungkin membuka panci gitu, ingin mencari makanan apa di dapur. Ternyata hari itu Aisyah belum memasak apa-apa. Sehingga Nabi ketika lagi buka-buka panci di dapur, tiba-tiba Aisyah muncul. Nabi tidak ingin mempersulit Aisyah, sehingga tiba-tiba Nabi mengatakan, "Ya Aisyah, hari ini saya berpuasa." Sehingga Aisyah otomatis mengatakan, "Oh ya sudah kalau gitu sekalian, memang saya hari ini tidak memasak. Bukankah puasa sunnah boleh niat belakangan dengan syarat belum makan apa-apa?" Akhirnya Nabi yang tadinya niat tidak puasa, gara-gara tidak ada makanan, dan tiba-tiba Aisyah muncul. Dan kalau Nabi sampai ketahuan lagi buka-buka panci, nanti Aisyah terpaksa harus belanja, masak segala macam. Untuk memudahkan Aisyah, Nabi mengatakan langsung, "Aisyah, hari ini saya berpuasa." Sehingga Aisyah tidak perlu merasa bersalah karena tidak memasak hari itu. Lihat bagaimana Nabi memudahkan urusan keluarganya. Bahkan ketika ditanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apa yang dilakukan Nabi di rumah?" Aisyah mengatakan, "Nabi di rumah sibuk menyelesaikan semua urusan istri-istrinya." Jadi Nabi kalau di luar, orang berlomba-lomba menyelesaikan hajat beliau, kalau di rumah, beliau justru sibuk dan tidak berhenti untuk menyelesaikan hajat keluarganya. Menyelesaikan urusan orang lain, sahlin, memudahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala senang memudahkan urusan hamba. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian dan tidak ingin mempersulit kalian. Lalu siapa kita yang ingin mempersulit urusan orang lain? Bahkan Allah saja ingin memudahkan urusan kita. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, sifat yang dicintai Allah dari seorang hamba adalah qaribin. Qaribin ini lalu menjadi bahasa Indonesia karib, artinya dekat. Akrab, tidak jaim. Orangnya itu mudah untuk bergaul. Baru kenal dengan dia langsung akrab. Dan juga bukan berarti dia terlalu sok akrab atau caper dan seterusnya, tetapi mudah bergaul dengan dia. Tidak ada jarak, tidak membuat orang sungkan. Rasulullah SAW ketemu dengan siapapun, orang itu akan mudah curhat kepada beliau. Bahkan seorang perempuan yang baru kenal beliau dengan nyaman curhat kepada beliau. Datang seorang perempuan mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah Allah la yastahi minal haq?" Allah tidak malu kalau kita ngomong tentang suatu kebenaran? Kata Nabi, "Ya, memangnya ada apa?" Kata dia, "Ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan haid?" Seorang perempuan nyaman bertanya itu kepada Rasulullah. Dan pasti tidak akan nyaman bertanya itu kepada yang lain. Bagaimana cara membersihkan haid? Nabi mengatakan, "Ya dibersihkan." Kata dia, "Ya tapi bagaimana?" Kata Nabi, "Ya dibersihkan." Kata dia, "Ya tapi bagaimana ya Rasul?" Akhirnya Aisyah yang mendengar pertanyaan ini, memegang tangannya, membawa dia masuk ke dalam dan dijelaskan secara lebih jelas, lebih detail, karena Nabi tidak mungkin menjelaskan itu kepada yang bukan mahramnya. Tapi intinya di sini, betapa seorang perempuan merasa nyaman untuk curhat, menanyakan perihalnya kepada Rasulullah, termasuk sampai turun ayat curhat di dalam Al-Quran. Tahukah kita surat curhat di dalam Al-Quran? Surat curhat itu namanya Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya curhat. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya perempuan yang sedang curhat. Sampai turun ayat tentang curhat, seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan menanyakan perihal masalah keluarganya kepada Rasulullah SAW. Dan tidak ada orang yang datang kepada Nabi dalam keadaan kecewa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan 4 sifat ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari keluarga, tetangga, siapapun, bahkan orang yang kadang kita tidak kenal di jalan. Bukankah dengan tersenyum kita bisa mencairkan suasana? Bukankah dengan sedikit mengalah itu tidak akan merugikan kita?
kita adalah muslim. Dan sebagai muslim, kita punya tanggung jawab untuk memperlihatkan bahwa Islam itu agama yang indah, agama yang terbaik. Jangan sampai agama Islam ini dicela justru karena akhlak kita yang tidak baik. Berarti kita telah mencoleng agama kita sendiri. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairam minhun. Janganlah kalian saling mencela, karena bisa jadi orang yang dicela itu lebih baik daripada orang yang mencela. Begitu juga sekelompok perempuan. Jangan mencela kelompok perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Intinya, ayat-ayat akhlak di dalam Al-Quran itu sangat banyak, dan jangan lupakan bahwa akhlak itu sama pentingnya dengan akidah dan ibadah. Dan bukan berarti mengambil akhlak membuang akidah dan ibadah. Atau sebaliknya, mengambil akidah dan ibadah saja tapi mengabaikan akhlak. Islam adalah sebuah kesatuan. Memahami Islam itu harus kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama ini secara utuh. Utuh artinya tidak mengambil sebagian ayat dan membuang sebagian yang lain. Mengambil satu sunnah dan membuang sunnah yang lain. Mengambil satu syariat dan membuang syariat yang lain. Maka siapapun yang membeda-bedakan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu sunnah dengan sunnah yang lain, satu syariat dengan syariat yang lain, sungguh dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat dan hadis-hadis tentang akhlak ini dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dijanjikan kepada kita, yaitu terhindar dari api neraka. Terakhir, marilah kita sama-sama berdoa, dan saya selalu berharap kaum muslimin di seluruh dunia, hari Jumat adalah yaumud du'a, hari diijabahnya doa. Maka bantulah saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina, di Rohingya, di seluruh dunia, termasuk mungkin yang di Indonesia seperti di Aceh dan di seluruh Indonesia. Bantulah mereka dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita akan meringankan urusan-urusan mereka dan akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana walil muslimin. Allahumma ighfir lana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في سوريا. اللهم انصر المسلمين في العراق. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في رهينيا. اللهم انصر دعوتنا يا الله. اللهم اشف صدور المسلمين يا الله. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah kepada bangsa kami ini pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu dan adil kepada manusia. Berilah petunjuk-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami dan bimbinglah ulama-ulama kami. Berilah hidayah-Mu kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia dan bangkitkanlah Islam di tangan-tangan para pemudanya. Berikanlah kepada kami keluarga-keluarga yang menjadi penyejuk mata kami dan jadikanlah kami imam dalam ketakwaan. Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia, saudara-saudara kami di Palestina, di Suriah, di Irak, di Myanmar, di Yaman, di Mesir, dan di seluruh dunia ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Nanggro Aceh Darussalam dan kuatkanlah kesabaran mereka. Hindarkanlah negeri ini dari malapetaka dan musibah-musibah yang akan mengambil dan menyakiti urusan dan menyulitkan urusan kaum muslimin. Ya Arhamar Rahimin, satukanlah barisan kaum muslimin, satukanlah hati kaum muslimin. Engkaulah yang menggenggam hati hamba-Mu. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kebesaran-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang menolong agama-Mu. Jangan Engkau biarkan kami menjadi orang yang hanya duduk berpangku tangan dan membiarkan agama-Mu dalam keadaan terlunta-lunta. Ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari azab kubur. Berikanlah kepada kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Benar kan kata Allah, kalau mereka fuqara yughnihimullah, maka Allah akan memberikan kekayaan untuk mereka atau kecukupan. Jadi obat hati itu adalah yakin kepada Allah. Dan cara yakin kepada Allah, baca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji di dalam banyak ayat untuk bisa menjadi iman, menambah faith, menambah keyakinan di dalam hati kita. Tinggal kita baca aja. Banyak banget ayat-ayat kayak gitu. Jadi begitu kita galau tentang gimana nanti nih, apa yang harus saya kasih, gimana menafkahi, baca nih ayat. Gitu juga kalau misalnya kita cari kerjaan atau cari nafkah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita banyak sekali ayat-ayat yang menjadi janji dari Allah bahwa siapa yang yakin kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Itu banyak banget ayat kayak gitu. Salah satunya teman-teman bisa baca minimal banget teman-teman bisa baca di surat Hud ayat 6. Coba baca surat Hud surat 11 ayat 6. Ini juga ayat untuk ngecas iman kita. Apa kata Allah di ayat 6 surat Hud? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Gak ada satupun hewan yang melata di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rezeki bagi mereka. Terus kenapa kita khawatir? Kenapa kita galau? Kan Allah yang menjamin, dan jaminan Allah itu sebaik-baik jaminan dijamin oleh perusahaan asuransi atau finance. Itu aja kita udah yakin gimana dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ada orang yang ngambil asuransi kesehatan, dia nggak khawatir dengan sakit. Ada orang yang mengambil asuransi kendaraan, dia nggak khawatir kelecet atau terjadi kecelakaan, dirampok atau dicuri kendaraannya. Ada yang total loss only misalnya atau all risk, dia nggak khawatir. Kenapa? Ada yang menjamin. Ada orang yang mengambil asuransi pendidikan, dia nggak khawatir dengan harga pendidikan yang semakin mahal karena ada jaminan. Kalau kita masih sering ragu dan sering khawatir dengan hidup kita, berarti kita nggak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala.
Makin kita yakin dengan jaminan Allah, makin hilang rasa khawatir dalam hidup kita. Tenang ajalah, ada Allah. Ketika kita ada masalah sedikit, kita tinggal klaim. Dan mengklaim asuransi Allah itu lebih gampang daripada ngeklaim asuransi manusia. Ngeklaim asuransi manusia tetap aja ada biayanya. Tapi ngeklaim kepada Allah itu nggak ada biayanya, nggak perlu pakai nomor antri, nggak perlu jauh-jauh keluar dari rumah. Kita tinggal mengangkat kedua tangan kita mengatakan, Ilahi, Rabbi, saya ada masalah nih. Tetapi Engkau Maha Besar. Dan setelah itu, hati kita akan langsung tenang. Ini teman-teman, di antara obat terhadap semua penyakit hati itu adalah belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman bisa baca juga nanti surat Al-Mulk. Ini surat yang benar-benar nge-booster hati kita. Jadi sesi pertama ini saya pengen sharing. Ternyata kalau kita pengen menghilangkan semua penyakit hati kita, mulailah dari belajar iman, belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pengen belajar menjadi orang yang menjalani hidup itu penuh dengan keyakinan, penuh dengan harapan, orangnya optimis, caranya belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cara belajar yakin kepada Allah, baca ayat-ayat Allah, terutama ayat-ayat booster tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit, bukan cuma di langit, tapi penciptaannya, prosesnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Langit, bumi, silih bergantinya malam dan siang atau musim, di situ ada bukti-bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau itu aja buat Allah gampang, cuma kun fayakun, apalagi cuma ngurus kita yang cuma kecil dibandingkan langit dan bumi. Kita itu dibandingkan langit dan bumi, gak ada apa-apanya. Kalau langit dan bumi aja buat Allah gak ada apa-apanya lagi, apalagi kita. Jadi intinya teman-teman, kenapa kita khawatir kalau Allah menjamin kehidupan kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah berjanji menolong kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita?